Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit Avanza 13 tahun 2007. Ini semalam kita storing karena mobil ini ya mati mendadak di jalan. Lalu kita datang dan kita periksa bagian sekring. Kita scan, tidak ada masalah, sekring tidak ada yang putus. Pompa naik normal, pengapian ada, injektor juga aktif ya. Tapi mesin tetap tidak mau hidup. Setelah kita analisa ternyata kemungkinan ini berasal dari mesinnya yang bermasalah. Oke, kita tes seperti apa. Yuk, start. Coba kita buka katup gas. Ya, seperti itu suaranya. Ya, seperti itu. Jadi ada suara angin yang kembali dari intake. Ini seperti klep bocor ya, angin dari tekanan kompresi seperti kembali atau kembali ke intake. Untuk memastikan lagi kita akan cek kompresi berapa nilainya. Oke, ini koil sudah kita lepas, busi sudah kita lepas, dan syarat untuk melakukan tes kompresi yang pertama sekring kode FI ini dilepas ya. Jadi sistem injeksinya kita matikan ini agar injektor tidak mengabutkan bensin karena berbahaya ya, dan api juga tidak dikeluarkan. Lalu yang kedua, saat starter nanti ini gas diinjak pol. Untuk standarnya untuk Avanza itu di angka 12 sampai 14 bar. Dan di sini kita sudah siapkan data untuk mencatat hasil dari tes kompresinya. Ya. Oke, langsung saja kita tes. Gas injak pol. Gas injak pol. Oke, start. Ya, ini cukup jelas sekali. Ini hanya 6 bar. Ini seharusnya 12 sampai 14. Tapi di sini hanya 6 bar. Nilai seperti ini tidak akan mampu untuk membakar bahan bakar. Ya, kita catat ini 6. Oke, lanjut kita ke silinder nomor 2. Oke, gas injak pol. Start. Ya, hanya 7 bar. Ini juga lemah. Lanjut nomor 3. Gas injak pol. Yuk. Ya, sama 7. Lalu terakhir nomor 4. Gas injak pol. Ya, ini juga hanya 7. Jadi keempat-empatnya ini kompresinya lemah. Ini bisa diakibatkan dari timing lompat atau packing head jebol, atau juga bisa klep bengkok sehingga bocor, atau ring piston tidak mengembang sehingga lobok ya. Intinya permasalahannya dari mesin, yaitu low kompresi. Ya Mas Bro, selanjutnya kita
langsung melakukan langkah pembongkaran karena sudah pasti atau positif dari mesinnya. Oke ya, ini sudah setengah perjalanan dan di sini masalahnya sudah ketemu. Ternyata baut dari puli askrek ini kendor ya. Jadi kemungkinan timing ini lompat, timingnya lompat karena ini tidak kencang, kendor. Jadi yang seharusnya buka ini ditahan, tapi tadi dalam membuka ini sangat kendor. Sayangnya kita tidak merekam video waktu pelepasan puli karena tidak diduga apabila baut ini yang kendor ya. Jadi kalau timing ini lompat, bisa dipastikan klep ini pada bengkok karena bertabrakan dengan piston. Jadi ini kemungkinan besar timingnya lompat sehingga klep pada bengkok karena tertabrak oleh piston. Oke, kita lanjut. Oke ya, ini setelah kita cek ternyata benar. Nih, spinya putus. Jadi si askrek ini berputar di tempat. Oke, ini setelah kita bongkar headnya, ini ada bocor di bagian klep X ya. Jadi ini kita sekir, dan yang bengkok ternyata kita cek tidak ada. Tampaknya sepi hanya putus dan tidak memutar rantai timing sehingga si klep ini posisinya kebetulan tidak pada posisi buka sehingga piston tidak menabrak. Mungkin juga ini tidak terjadi tabrakan dengan piston dikarenakan packing head sudah memakai subes ya, jadi ketebalannya sudah sangat tebal sehingga aman. Lalu untuk bagian yang kita ganti ini packing head, kita juga pakai subes karena kita lihat ini sudah dipapas ya, sudah dibubut, dikurangi. Lalu setelah kita teliti lagi ternyata puli ini retak ya, retak di bagian spinya, sehingga ini juga kita ganti. Kita cari copotan, dan juga rekan-rekan untuk mobil Avanza, Xenia, Grand Max, Terios dan sebagainya, apabila kita lakukan skir klep maka wajib untuk diset ulang botolan klepnya. Ini untuk mencari celah klep yang pas, yaitu di kisaran in 15-20 dan X maksimal 31. Jadi ini kita rakit, kita pasang, lalu nanti kita setel celah klep melalui penggantian dari lifter atau botolan klep ini.